Bagian depan minibus ini ringsek setelah menabrak separator busway di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pagi tadi. Posisi minibus melintang sehingga menutup akses jalur Transjakarta. Pengemudi minibus selamat tanpa mengalami luka. Ia mengaku tengah melihat peta di ponsel sebelum menabrak separator. Lihat di map kan aku agak buta sama jalanan ya, karena kan aku kan orang Bogor, aku mau kerja gitu. Nah terus ini kan panjang, aku mau ke kiri ternyata ini ujung paling ujungnya itu nggak terlalu kelihatan. Tiba-tiba udah ada ya? Tiba-tiba udah ada, aku jalan tuh ke kilometer rendah banget, nggak ngebut kok. Cuman kan aku nabrak, terus kan motor-motor pada ngerem mendadak kan, makanya mobil aku bisa begini gitu. Kemacetan panjang sempat terjadi di lokasi tabrakan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Petani di daerah aliran Kali Rasmi, Bekasi, Jawa Barat resah dengan kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat. Sungai tersebut juga menimbulkan bau tak sedap serta buih busa hingga membuat tanaman padi rusak. Air Kali Rasmi di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menimbulkan buih dan mengeluarkan bau tidak sedap. Para petani yang memiliki sawah di sekitar kali resah dengan kondisi kali yang sudah tercemar selama 3 tahun. Pasalnya ada 400 hektar sawah yang menggunakan air dari Kali Rasmi. Akibatnya hasil padi kurang bagus. Gimana hasilnya, Pak? Ya yang biasanya 7 ton, 8 ton, paling 6 ton, Pak. Kalau lagi bagus. Dampaknya kan sama penyakit paling gampang, Pak. Penyakit padi. Air dibuka, kalau air dibuka, busanya gede sampai 2 meter dia punya tinggi di sini. Soal kesononya mentok sama eceng gondok tuh, jadi busa orang kesono jalannya. Biasanya para petani bisa menghasilkan 7 ton padi dalam 1 hektar. Namun selama kondisi air tercemar, petani hanya mampu menghasilkan 6 ton padi dari 1 hektar sawah garapannya. Warga juga menderita gatal-gatal saat menggunakan air Kali Rasmi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seekor ibu berhasil mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,6 meter beserta 5 ekor anaknya. Aksi penangkapan ular pun berjalan penuh ketegangan. Inilah aksi Iin Ayu, seorang ibu yang kerap dipercaya warga untuk mengevakuasi ular yang masuk permukiman warga. Dengan sigap Iin memegang buntut induk ular kobra Jawa. Tak hanya itu, Iin juga menemukan 5 anak ular kobra yang baru menetas. Proses penangkapan induk ular kobra Jawa ini berlangsung menegangkan. Penangkapan ini dilakukan di halaman sebuah rumah kosong di perempatan Jalan Masjid Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ular kobra liar ini terus melakukan perlawanan dan hendak melepaskan diri. Sesekali ular ini menyemburkan bisanya saat ditangkap. Ular kobra dengan panjang 1,6 meter ini ditangkap atas permintaan penjaga rumah yang resah setelah sering menemukan kulit bekas ular di dekat kandang burungnya. Bulan November Desember itu udah mulai netes, udah mulai ular keluar dari ini untuk mencari makannya, Mas. Gitu. Ini Nyon Sewu karena lokasinya seperti ini, kita banyak banget ini potensi ada ularnya. Kita baru datang aja tadi udah Mas Panjenengan Reso ya, udah kita langsung nemu. Nah ini ular udah mulai keluar, tapi kalau kita paksa cari lagi nggak mungkin dapat. Terus kemarin saya lihat kok ada bekas selongsong selungsuman ular gitu. Jadi terus saya cari Bu Iin untuk tadi ya. Iya, untuk. Tapi selama ini lihat langsung belum pernah ya, Pak ya? Belum pernah lihat langsung. Keseluruhan ular-ular ini rencananya akan dilepas liarkan di lokasi yang aman. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil nekat mendatangi kantor polisi dan meminta naik mobil patroli. Aksi ibu asal Batubara, Sumatera Utara ini pun ramai di media sosial dan mengundang decak tawa. Dengan membunyikan sirine, kendaraan polisi ini bukanlah sedang mengejar kriminal, melainkan kendaraan ini tengah membawa seorang ibu hamil bersama anaknya. Dari rekaman video ponsel si ibu hamil, dirinya membagikan momen bahagianya di media sosial. Anak kedua pun ini dihamil 8 bulan, sebenarnya sudah pengen, kan hari-hari terus lewat tuh. Jadi rasanya langsung keluar di hati, enak kayaknya ya kalau naik di mobil itu gitu, rupanya kamu yang ada sirenenya gitu. Terus berusaha orang itu kompromi, akhirnya diwujudin. Kayak gimana ya, ketemu jodoh yang udah tertunda kayak gitu lah rasa senangnya gitu kan. Ketimbang rezeki yang nggak terkatakan, senyum-senyum pun karena keadaan pakai masker nggak kelihatan, tapi ekspresi wajah tuh udah aduh bener-bener nggak terkatakan lah bahagianya. Sebelumnya, dengan modal nekat, Ika mendatangi kantor polisi dan meminta dirinya bisa berkeliling dengan menggunakan mobil patroli dan pengawal polisi dengan membunyikan sirine. Hal ini pun dibenar dan diperbolehkan oleh Kapolres Batubara, Sumatera Utara. Karena anak pertamanya juga pingin naik itu belum kesampaian, jadi dia sangat pingin sekali berkeinginan naik mobil yang pakai sirine. Juga saya tekankan kepada seluruh anggota, setiap apel saya pesankan supaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apapun keinginan masyarakat yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selain melindungi warga dari kejahatan yang ada di tengah masyarakat, polisi juga bertugas mengayomi warganya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Sejumlah informasi pilihan iNews malam akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.